Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa di pertemuan pertama mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, sebelum dimulai, biasanya di pertemuan pertama, tak kenal maka tak sayang ya, dari Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Andri Cahayapurnomo SPD MPD, biasa dipanggil Pak Andri. Bapak dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak ditugaskan untuk mengajar mata kuliah manajemen pemasaran di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Oke, sebelum dimulai ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja yang harus kita ketahui, kita pahami di dalam penjelasan deskripsi dari mata kuliah manajemen pemasaran ini ya. Di dalam manajemen pemasaran ini yang harus kita pahami sebagai mahasiswa dan juga dosen pada umumnya bahwa penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman dasar manajemen pemasaran termasuk tentang perkembangan abad ke-21, analisis kesempatan pasar, pengembangan strategi pemasaran, pengambilan keputusan pemasaran, dan bagaimana mengelola program pemasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang begitu pesat, kita diharapkan untuk bisa bersaing ya. Kita secara pemahaman dunia teknologi itu bukannya makin mundur tapi makin maju ya. Dulu bisa dibilang kita tidak mengenal istilah yang namanya e-commerce, e-trading, e-banking, karena dulu semua masih bisa kita lakukan dengan datang langsung ke tempatnya gitu ya. Misalkan ke bank ya kita transaksinya langsung ke bank gitu kan. Kalau misalkan ingin belanja ya kita ke pasar gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, adapun tujuan dari mata kuliah ini ya, manajemen pemasaran, bahwa setelah kita mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan dasar-dasar analisis yang diperoleh untuk pengambilan keputusan pemasaran. Lalu topik-topik pembahasan mata kuliah ini juga mencakup pengertian konsep, peranan pemasaran, sistem informasi, dan juga riset pemasaran, serta analisis perilaku konsumen dan pesaing, serta segmentasi sasaran positioning, rancangan bauran pemasaran, dan bagaimana mengorganisasikan serta melaksanakan pengendalian usaha-usaha pemasaran. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat nanti pembelajaran berlangsung, ya ada tata cara dan tata tertib yang harus diketahui ya, atau bisa dibilang pelaksanaannya itu harus memenuhi ketentuan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, dimulai dari kegiatan belajar mengajar yang harus kita patuhi dan kita pahami. Yang pertama, metode pembelajaran yang nanti selama 1 semester mulai dari pertemuan kali ini yang akan kita laksanakan adalah yang pertama metodenya itu ceramah atau presentasi ya. Dari Bapak nanti akan menyampaikan, lalu juga nanti diselingi di kemungkinan pertemuan keempat sudah mulai ada presentasi dan ada pembagian kelompok. Yang kedua itu diskusi atau eksplorasi ya. Jadi diharapkan nanti untuk bisa lebih aktif ya di dalam menyampaikan gagasan pendapat ya. Dalam perkuliahan itu kita tidak boleh pasif ya, harus ada feedback dan umpan balik
baik dari dosen ke mahasiswa dan juga dari mahasiswa ke dosen. Lalu alat bantu apa yang Bapak gunakan ya di dalam pembelajaran nanti ya selama 14 pertemuan ini? Yang pertama ya pasti sudah menggunakan papan tulis. Kenapa menggunakan papan tulis? Ya karena nanti sistem pembelajaran kita itu hybrid learning. Jadi pembelajaran akan tetap Bapak laksanakan Bapak datang ke kampus ya sesuai dengan aturan kampus. Adapun teman-teman yang tidak bisa datang ke kampus bisa diselenggarakan secara Google Meet atau Zoom ya, seperti yang kita laksanakan kali ini. Lalu setelah papan tulis ada OHP atau infocus ya. Kalau OHP mungkin sudah terlalu jadul banget ya. Kita menggunakan infocus atau proyektor ya, bisa dibilang. Nanti presentasinya pun menggunakan proyektor. Selanjutnya suaranya nih soalnya selanjutnya penilaian pembelajaran ya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu kehadiran. Bobotnya adalah 10%. Yang kedua tugas atau individual dan juga tugas kelompok itu 20%. Yang ketiga ujian tengah semester itu 30% dan yang keempat ujian akhir semester itu 40%. Dan referensi yang Bapak gunakan yaitu Kotler ya, Philip dan judul dari bukunya yaitu Manajemen Pemasaran edisi Bahasa Indonesia jilid 1 dan 2 dari penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta 2005. Oke, kalau ada yang ingin dipertanyakan tentang teknis perkuliahan atau kontrak kuliah boleh di ruang chat ataupun secara langsung ya. Sembari nanti kita Oke, sini udah ada yang bertanya. Dari Nur Cahyati ya, Pak syarat mengikuti UTS dan UAS, maaf. UTS dan UAS minimal berapa jumlah kehadiran saya? Oke, ini pertanyaan yang umum ditanyakan ya. Oke, di kampus kita ya di Universitas Radja syarat untuk bisa mengikuti UTS atau ujian tengah semester itu minimal 4 kali tatap muka atau 4 kali pertemuan yang diisi kehadirannya ya atau absensinya itu diisi ya. Kita kan menggunakan absensi online ya. Jadi usahakan ya walaupun online gitu ya, walaupun kita misalkan tidak bisa ke kampus tapi harus berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan agar bisa di klik hadir gitu ya. Jadi minimal 4 kali untuk memenuhi syarat UTS-nya ya. Karena UTS itu akan dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 ya, sebelum pertemuan ke-8. Lalu kalau untuk UAS berapa? Kalau untuk UAS itu minimal 8 kali ya, untuk tatap muka ya atau absennya atau presensinya di klik hadir itu 8 kali. Kalau kurang dari 8 kali berarti nggak bisa ikut ujian akhir semester, dan apabila kurang dari 4 kali berarti tidak bisa mengikuti ujian tengah semester. Jadi harus dikomunikasikan dengan dosen pengampu mata kuliahnya ya. Kalau sekiranya saya tidak memenuhi syarat absensi atau kehadiran, ada solusi enggak dari dosen bersangkutan ya untuk ikut kuliah pengganti lah misalkan kalau di kampus kita atau mungkin dengan cara yang lain. Oke, lanjut ya untuk menghemat waktu. Nah, di sini ada mind mapping untuk pertemuan kita ya, nanti dari awal sampai akhir ya. Di sini saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Ini materinya bisa dilihat nanti, kalau kurang paham boleh mencari literatur dari perpustakaan atau dari e-book, dari ya manapun ya sumber belajar, kita tidak dibatasi untuk bisa
mendapatkan asupan ilmu baru ya, cuma dari dosen aja. Ya. Kalau misalkan dapat ilmu baru dari luar, boleh nanti kita diskusikan di kelas atau pada saat presentasi juga boleh. Nah, setelah pertemuan 7 akan dilaksanakan UTS. Ya. Jadi makanya kalau kurang dari 4 absensinya akan tidak bisa mengikuti UTS. Nah, selanjutnya slide-nya selanjutnya itu pertemuan ke-8 sampai pertemuan 14. Materinya tentang ini bisa dilihat nanti yang mulai dari pertemuan keempat itu sudah akan melakukan presentasi ya. Jadi diharapkan bisa dicek ya, untuk pertemuan keempat sampai seterusnya itu udah mulai presentasi, dilihat bagian apa materi saya nanti akan presentasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tata tertib dari perkuliahan ya yang akan kita laksanakan selama 14 pertemuan ya, secara normal ya, tidak berikut UTS dan UAS. Itu yang poin pentingnya adalah toleransi keterlambatan kehadiran mahasiswa itu di kelas maksimal 15 menit. Ya. Kalau lewat dari 15 menit, maka akan ada sanksi nanti yang akan kita sepakati ya pada saat mulai perkuliahan. Lalu poin selanjutnya yang penting juga dipahami, alat komunikasi yaitu harus di silent atau dinonaktifkan. Ya. Jangan sampai mengganggu perkuliahan lah, apalagi di sela-sela perkuliahan sambil main game misalkan atau mengangkat telepon itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau ingin mengangkat telepon, izin ke dosennya dulu, nanti akan diizinkan untuk melakukan panggilan telepon itu di luar kelas. Lalu juga menggunakan pakaian yang rapi. Rapi di sini diartikan sebagai tidak menggunakan kaos atau t-shirt. Ya, juga bersepatu, tidak beralaskan sendal. Ya. Jadi menggunakan sepatu yang rapi, ya. Kalau perlu pantofel, ya. Terus juga kemeja atau batik yang berkerah, ya. Baik panjang ataupun pendek. Lalu lebih bagus lagi juga menggunakan celana bahan ya, dibanding jeans. Tata rambut juga kalau bisa lebih diperhatikan ya untuk yang laki-laki. Oke, kalau yang lain-lainnya bisa dilihat ya, tidak terlalu bisa untuk kita ikuti ya. Yang tadi poin tadi aja yang Bapak sebutkan agak krusial. Oke, selanjutnya ya tadi ini gambarannya ya, ada handphone harus diperhatikan, lalu juga tidak saling mengganggu di kelas ya, tidak ada kegaduhan ya. Kalau misalkan ingin bertanya satu-satu ya, mengacungkan tangan dengan izin dari dosen tersebut ya, jangan berebut untuk menyatakan pendapat atau menyangkal pendapat dari teman misalkan, itu juga ada etikanya. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ya, secara spesifik tadi di tujuan mata kuliah sudah kita pahami. Sekarang tujuan pembelajaran ini yang harus kita ketahui juga bahwa pada saat kita setelah mengikuti sesi pembelajaran ya, maka diharapkan kita dapat yang pertama yaitu memahami konsep pemasaran ya. Manajemen pemasaran dan ruang lingkup pemasaran. Tadi sudah sempat disinggung ya. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemasaran dan mengerti mengapa pemasaran itu menjadi penting. Yang ketiga, yaitu memiliki kemampuan untuk mendukung keberhasilan manajemen pemasaran. Nah, pokok bahasan di pertemuan kali ini 3 pokok pembahasan utama ya. Mungkin kalau mudah-mudahan waktunya mencukupi ya, untuk dijelaskan ketiga-tiganya ya. Yang pertama yaitu definisi dari manajemen pemasaran, yang kedua tujuan pemasaran, dan yang ketiga konsep pemasaran. Oke, yang pertama, apa itu pemasaran ya? What is marketing ya? Menurut Kotler ya, et al. Ya, pemasaran diartikan sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain.
Kalau sekilas kita lihat dari pernyataan ini sebelum kita masuk slide yang lebih detailnya lagi ya, bahwa istilah pemasaran itu di zaman dahulu kala kita sudah tahu ya, adanya sistem barter yang sebelum ditemukan atau belum ditentukan mata uang ya, itu masih bisa kita menggunakan sistem barter. Kita misalkan memiliki bahan pokok ya, misalkan yang kita tanam berupa singkong kah, atau ubi kah, atau talas ya, itu masih bisa kita tukar dengan bahan pokok yang lain. Itu sampai sekarang masih ada ya di daerah Papua, itu masih ada yang menggunakan sistem barter sampai sekarang, walaupun mata uang sudah digunakan secara resmi. Itu salah satu contohnya. Nah, ini slide selanjutnya lebih detail ya dari proses pengertian pemasaran tadi dibagi menjadi dua ya, ada proses sosial dan juga ada proses manajerial. Tadi yang proses sosial kita sudah singgung, adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ya, dia menciptakan proses jual beli dan adanya tawar menawar ya, ada juga sistem barter yang menukarkan produk dengan juga ada juga sistem jasanya di sana ya. Itu sudah umum terjadi ya di pasar offline ya, atau pasar yang nyata yang secara fisik terlihat. Selanjutnya proses manajerial lebih kepada penjelasan secara spesifik ya. Bagaimana sih cara merencanakan anggaran kita untuk membeli produk ya, menjual produk ya, menetapkan harga sesuai dengan standar ya, baik itu mungkin US dollar kah gitu kan ya, kurs dolar yang saat ini nilai tukar terhadap rupiah ya, lalu juga mungkin ya, indeks harga saham gabungan dan sebagainya, itu ditentukan dengan proses manajerial, dia lebih spesifik lagi ya dalam penentuan harga barang, penciptaan pertukaran harga barang dan jasa ya, bisa ditentukan di proses manajerial. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pemasaran ya, masuk kepada apa itu manajemen pemasaran ya, lebih spesifik lagi dari tadi yang hanya pengertian pemasaran, kita lanjut ke marketing management atau manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diartikan sebagai ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan serta mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan sesuai penciptaan, penyampaian, dan komunikasi nilai pelanggan yang unggul ya, yang unggul. Jadi ternyata marketing manajemen ini seni ya, ternyata ilmu seni ya, untuk memilih pasar sasaran gitu ya. Jadi selama ini kita mungkin ada yang belum tahu gitu, ternyata pemasaran ini merupakan salah satu ya, atau manajemen pemasaran ini merupakan salah satu ilmu yang bisa dibilang ada seni yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Bagaimana sih cara menentukan pasar sasaran, kita menentukan atau mendapatkan pelanggan, kita mendapatkan peluang untuk kita bisa menjual produk kita dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu kalau tidak ada ilmu yang kita bisa pelajari, ya kita pelajari itu belum tentu kita akan mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan dalam melaksanakan atau melakukan manajemen pemasaran itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian dari pasar ya. Di sini ada beberapa pengertian dari pasar, nanti ada relevansinya dengan gambar yang di sebelah kanan itu. Nah, sementara di sini penjelasan pasar ya didefinisikan sebagai pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang ya. Lalu juga menurut ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar adalah sebagai kumpulan
pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi atas produk tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu para pelaku bisnis menggunakan istilah pasar untuk mencakup berbagai pengelompokan pelanggan pasar dan pelanggan potensial. Jadi istilah pasar itu sebenarnya tidak sempit tapi luas, apalagi sekarang yang beberapa tahun belakangan kita ya bangsa ini ataupun juga bangsa yang lain, negara-negara yang lain sedang diuji dengan yang namanya wabah COVID-19 ya. Itu kita dipaksa untuk membatasi akses ruang gerak kita, ya, aktivitas kita ya sampai kepada gaya hidup kita ya, gaya hidup kita yang biasanya sering berbelanja gitu kan, biasanya sering mengupdate penampilan, ya, style kita ya, lalu juga mungkin gaya hidup kita juga yang biasanya sebelumnya mungkin sering shopping, sering berbelanja itu akan lambat laun dikurangi untuk lebih kepada kebutuhan yang lebih mendesak ya. Kalau dulu mungkin kita ada yang mengutamakan keinginan aja ya didahulukan gitu kan. Tetapi kebutuhan sebenarnya nggak terlalu penting, nggak terlalu butuh banget, tapi tetap kita beli. Tapi kalau sekarang karena masa pandemi yang baru akan kita berpijak ke era new normal ini, kita akan berpikir ulang untuk mengeluarkan beberapa anggaran lebih untuk berbelanja. Nah, ada himbauan juga dari pemerintah bahwa kita lebih diarahkan untuk berbelanjanya sistemnya online atau bisa dibilang berbelanjanya secara daring ya, secara online. Nah, di sini apa sih bedanya Pak kalau pembelanjaan secara online dan secara offline? Kan sama-sama juga kita membeli barang juga gitu. Ya, bedanya adalah kita secara fisik datang langsung dan kita bisa memegang tuh barang yang ingin kita beli, kita tahu kualitasnya, ya kita tahu harganya, kita bisa tawar-menawar, kita bisa melihat isinya mungkin ya, secara umum kita bisa pegang gitu ya, dengan ukuran apa namanya beratnya dengan isinya ini sebanding atau enggak. Ada kepuasan tersendiri kalau kita beli secara offline ya, walaupun kita harus mengeluarkan ekstra biaya untuk transportasi, kita harus berani ya panas-panasan, berani tawar-menawar, nego-nego yang lama gitu kan. Tapi kita ada kepuasan lah tersendiri gitu dibanding dengan lawannya ya, berbelanja secara online. Jadi kalau online kita mau nggak mau dipaksa untuk percaya deskripsi produk dari yang dijual oleh penjual ya, harganya sekian, lalu juga deskripsi produknya itu masa berlakunya dan sebagainya ya. Ternyata bisa juga kita jadi acuan untuk testimoni pembeli biasanya atau rating dari penjualnya itu ya, ada bintang-bintang itu ya misalkan. Itu sebagai panduan kita bahwa kita yakin nih ingin membeli di jual beli online ini di toko apapun itu ya yang berbasis online. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Kalau ya Feby di sini ya sudah bisa diprediksi bahwa pertanyaannya akan mengarah ya, apa itu perbedaan yang signifikan antara pembelanjaan online juga dengan istilahnya perbelanjaan offline. Di sini soalnya ada gambar 3 itu Pak ya, secara marketplace ya, ada market space dan juga ada meta market ya. Oke. Kita terkadang tertukar ya istilah marketplace dan juga market space ya. Yang benar adalah sebenarnya kalau belanja online itu lebih kepada market space ya, ruang tersendiri ya secara virtual, secara di dunia maya gitu ya, untuk menjual produk atau barangnya itu secara online gitu.
beda dengan marketplace ya. Jadi tempat untuk memperjualbelikan itu secara physically, secara kelihatan ya wujudnya gitu ya barang. Secara meta market juga sama ya, itu arahnya nanti bisa menggunakan, kalau yang sedang viral itu ya, belum lama ini viral ya, tapi udah agak lumayan, itu bisa bekerja menggunakan fasilitas virtual reality ya, itu di kereta ya, kalau nggak salah di MRT atau di apa itu juga sudah arahnya ke nanti metaverse. Ada pertanyaan lagi dari Intan Kurnia ya, yang mudah-mudahan tadi jawabannya sudah puas ya dari Feby ya, dari Bapak tadi. Intan Kurnia Cahyani, bagaimana caranya agar bisnis saya tetap bertahan di era pasca pandemi COVID-19? Ya, oke, ini pertanyaan juga yang sangat bagus ya. Di mana era pandemi ini pasti yang terpukul semua sektor. Ya. Nggak mungkin hanya sektor yang besar saja, yang kecil juga akan terpukul. Bagaimana solusinya Pak untuk bisa kita tetap eksis ya di dalam bisnis ya. Kita bisa melebarkan sayap, selain bukan burung maksudnya ya, melebarkan promosi gitu. Promosi kita selain lewat teman gitu ya, teman dari mulut ke mulut, kita bisa mungkin datangin langsung pasar-pasar potensial yang bisa di sekolah kah, atau di ya ibu-ibu PKK kalau misalkan itu yang misalkan fashion atau misalkan kosmetik. Dan kalau secara teknologinya gitu kan, mengikuti era digitalisasi, kita bisa menyebarkan via sosmed gitu ya, via jejaring sosial gitu, untuk bisa mempromosikan produk kita itu lebih cepat. Bahkan juga bisa bekerja sama dengan jasa tadi ya, ada bidang jasa ya, jasa ojek online kah ya, atau jasa kurir kan, ada beberapa jasa yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa lebih memperkenalkan produk yang kita jual, dan juga bisa mengikuti pameran-pameran. Sekarang kan udah ada yang offline ya, yang udah langsung gitu ya, pameran produk apa misalkan, apalagi yang sudah berbasis UMKM ya. Sekarang kan ada juga produk yang bisa UMKM go digital ya, kalau yang produknya Mas Menteri Sandiaga Uno ya, Menparekraf, yaitu sudah bisa menjadi peluang kita untuk bahwa bisnis itu nggak boleh kita terkotakkan dengan istilah susah mempromosikannya gitu, enggak. Sekarang sudah nggak ada alasan untuk kita nggak bisa mempertahankan atau bisa mengembangkan produk yang ingin kita jual. Mungkin sampai dari sini dulu ya perkuliahan kali ini, dan tugas yang boleh nanti dikerjakan yaitu buatlah contoh, kalau misalkan kita ada kesempatan membuat suatu bisnis apa yang ingin kita lakukan ya, di era pasca pandemi ya, setelah pandemi, era new normal ini pasti banyak angan-angan kita untuk bisa membuat suatu ide usaha yang untuk kedepannya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Nanti untuk absen dan lain sebagainya akan dicek kembali dan diberitahukan di WA Group. Cukup sekian Bapak Iri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.